Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Bu Nina Dewi Lestari, biasa dipanggil Bu Nina. Saya dosen dari Departemen Tanah, ya, dari PS Agroekoteknologi yang kali ini akan membahas seputar manajemen kesuburan tanah. Ya. Kita belajar bersama, nanti belajar secara menyenangkan, belajar RKT, terlepas dari RPS-nya yang akan saya jelaskan sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran. Baik, untuk RPS-nya di sini meliputi perkuliahan 3 SKS, ada 2 SKS kuliah dan 1 STS-nya adalah kegiatan praktikum. Dan dalam kegiatan praktikum lapangan ini diharapkan kalian nanti ada tugas semacam project based kelompok yang harus dilakukan. Sehingga hari ini akan saya bentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan jumlah kalian ini yang hadir, ya. Kemudian nanti untuk projectnya akan dimulai di minggu pertama. Saya jelaskan untuk RPS-nya di sini mulai dari sebelum UTS pembelajaran yang diberikan, mulai dari konsep dasar kenapa perlu belajar manajemen kesuburan tanah. Sejarahnya kenapa penting belajar dengan manajemen kesuburan tanah. Apa itu manajemen, apa itu kesuburan tanah, itu wajib kita tahu sebelum nanti memulai untuk pengerjaan proyeknya. Kemudian yang kedua, minggu depan itu saya akan mengisi masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah, itu baik secara alami ataupun faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah itu mungkin macam-macam. Ini saya bagi berdasarkan dua garis besar, ya, ada yang secara alami dan secara alami. Kemudian minggu ketiga kaitannya dengan definisi dan macam-macam unsur hara, baik itu yang jenisnya itu esensial ataupun non esensial, ya, atau fungsional. Yang keempat kaitannya dengan karakter perilaku kendaraannya. Kemudian yang kelima juga masih karakter perilaku kendaraan, cuma bedanya yang keempat dan kelima nanti setelah keenam yaitu dibagi yang ketujuh, yang ketujuh itu dibagi per fungsi unsurnya bukan, ya. Misalnya kaitannya karakter untuk pertumbuhan tanaman, pengisian untuk biomas tanaman, kita belajar kaitannya dengan manajemen karakteristik, kaitannya dengan iklim dan suhu. Belajar kaitannya dengan energi pembentuk tanaman yang dipakai untuk tanaman, bentuknya tatarannya yang bagus, kemudian bisa untuk sumber energi tanaman itu yang dipakai untuk pembentukan dalam proses fotosintesis, ya, kita pelajari ada 3 unsur yang penting. Jadi ada fosfor, ada boron, dan ada silisium atau silikon. Di minggu berikutnya diteruskan kaitannya dengan kejenuhan basa esensial seperti kalsium, magnesium, dan aluminium. Kemudian kaitannya dengan unsur mikro diberikan di minggu ke-7 dan ke-8. Setelah UTS nanti baru belajar bagaimana mengevaluasi dan menginterpretasikan kalau sudah memahami karakter unsur-unsur yang dipelajari. Jadi kalau sebelum UTS belajar prinsip dasar karakter perilaku unsur hara yang ada di tanah yang esensial untuk tanaman, mulai unsur makro dan mikro, perannya untuk produksi tanaman yang bisa bagus atau berkelanjutan seperti apa. Setelah UTS belajar ke manajemennya. Jadi prinsip dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan diberikan sebelum UTS. Setelah UTS bagaimana manajemen mengelolanya masing-masing. Jadi kalau manajemen itu harus tahu dulu barangnya apa yang dikelola. Nah, barang yang dikelola definisinya itu seperti apa, unsur tersebut itu di sebelum UTS, ya. Setelah UTS nanti mulailah kita belajar mulai bagaimana teknik mengevaluasinya di minggu ke-8, di minggu ke-9 kaitannya dengan peran untuk tidak hanya sekedar unsur hara itu banyak sedikit cukup tersedianya, kemudian serapannya nggak ada masalah atau tidak, itu perlu kaitannya dengan sumber makanan organisme yang di dalam tanah, sehingga perlu kajian kaitannya dengan bahan organik tanah sebagai pensuplai supaya yang hidup itu bisa punya makanan dari bahan itu dari tanah dalam bentuk BUT, ya. Sementara kalau itu kurang, hara sebanyak apapun, secukup apapun nggak ada artinya, ya. Kaitannya dengan bahan organik tanah di minggu ke-9. Minggu ke-11 kaitannya dengan
solusi ya 11-12 dan sampai terakhir sebelum UAS kaitannya dengan solusi bagaimana manajemen tanah yang site spesifik di masing-masing lokasi proyek kalian. Untuk penjelasan proyek akan dijelaskan di minggu depan ya. Minggu ini saya buka ke penjelasan RPS, apa yang kalian pelajari, kemudian referensinya yang harus wajib untuk dibaca kaitannya dengan pengelolaan kesuburan tanah, ya, prinsip hubungan tanah, air, dan tanaman. Kemudian ada sustainable soil management, kemudian ada soil fertility management for sustainable development, kemudian ada soil fertility and fertilizer, dan terakhir properties and management of soil in trophy. Ini salah satu dari sekian, bukan salah satu ya, ada 6. Ini yang wajib kalian jadikan untuk pedoman untuk yang harus diakses ya. Tidak membuka peluang kemungkinan kalian bisa membaca sebanyak-banyaknya referensi dari berbagai sumber ya, baik itu secara online atau offline atau perpustakaan kaitan seputar manajemen kesuburan tanah. Untuk kali ini saya ingin membahas kaitannya dengan mata kuliah terkait ada manajemen kesuburan tanah. Apa itu manajemen kesuburan tanah? Berapa SKS perkuliahan yang diambil? Ya, ada 3 SKS. Ya, artinya 3 SKS ini ada 1 SKS untuk praktek dan 2 SKS-nya untuk perkuliahan. Kemudian untuk manajemen kesuburan tanah ini perlu didukung dari ilmu mata kuliah sebelumnya yang harapannya sudah diambil. Salah satunya ada mata kuliah ekologi pertanian dan satu lagi di semester 4 kalian ambil manajemen agroekosistem. Ya. Di pengerucutannya spesifiknya nanti untuk mendukung yang namanya mata kuliah pertanian berkelanjutan. Ini ada nama mata kuliah manajemen kesuburan tanah. Ya. Untuk manajemen kesuburan tanah sendiri untuk 2 SKS perkuliahan, artinya setiap SKS itu 45 jam ya, pembelajaran. Jadi kalau dalam 1 semester dikalikan 3 saja 45 jam itu berapa itu beban untuk perkuliahan. Dosen juga punya beban untuk mengkoreksi ya, dan mengevaluasi mahasiswa, punya beban untuk belajar ya. Tapi belajarnya jangan dijadikan beban, kita ingin belajar itu lebih menyenangkan ya. Salah satunya ada game, nanti kita pakai metode gamenya sederhana saja. Nanti game dengan yang namanya Pebble Method ya. Jadi metode yang dikembangkan menggunakan semacam congklak kalau Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur dakor ya, permainan sederhana dipakai untuk kira-kira itu untuk menganalisis prioritas masalah misalnya. Saya itu bahkan seringkali ngarit saya lihat. Jadi ngarit itu bawa ini sendiri sepeda, ininya truk kayak bawa apa? Sepeda itu ya panjang. Ya, masih ada atau enggak itu zaman tahun 2008 dulu itu masih banyak. Jadi sekarang sudah enggak, karena sudah maju ya, mungkin geser. Anak-anaknya sudah mainnya gadget. Nah, itu tantangan untuk keberlanjutan terutama petani mudah nanti yang nanti teruskan siapa kalau ada yang mau berprofesi itu satu tantangan kita untuk dikembangkan, terutama menganamkan di level tingkat anak-anak ya, kira-kira supaya senang. Nah, kalau budidaya ada yang budidaya HBT ya kalau nggak salah sapi, budaya yang gampang aja Pak untuk petani di anak-anak. Apakah nanti pelatihan ini untuk anak-anak? Sebenarnya itu untuk budidayanya kalau 3 benih itu ada kampung, bayam, sama macam lainnya sama mudah perawatannya. Mudah perawatannya diberikan lagi di media. Media tanah bisa sendiri. Mungkin nanti bisa untuk ini loh media tanah yang sehat sama tanah yang enggak dibandingkan. Oh berarti ini yang bagus ya, boleh
yang nomor 5 itu berarti bukan budidaya ya, judulnya yang lebih dijual loh. Bikin judul yang menarik, jangan hanya budidaya saja. Sama nanti dipikirkan ide apa, kalian diskusikan. Ini grup siapa? Atau semuanya ada? Ya, nanti bikin judul apa yang menarik. Kalau dia itu semacam lembaga baru, bentukan apa namanya? Kalau pengemasan tadi sebenarnya smart packaging untuk apa? Kemasan cerdas apa judul, langsung judul di produknya yang dikembangkan, atau katalog digital untuk apa? Biasanya anak-anak itu. Iya, di sini. Intersepsi oleh akar-akar bisa bergerak, dia bisa mengakses hara yang diinginkan. Ya, ada 3 proses ini kira-kira hara itu mekanismenya bisa masuk ke tanaman. Ya, pertanian regeneratif. Kalau masih separuhnya namanya semi regeneratif. Penyebutannya. Dari segi kehidupan ada petani, ada organisme tanah yang berperan di dalamnya. Kalau dia itu merupakan lahan milik petani, ada pengelola atau manajer yang dia bertanggung jawab mau dipakai kawasannya itu seperti apa ya. Kalau di hutan produksi perhutani ada pembagian kawasan, ada kawasan untuk fungsi lindung, ada kawasan untuk produksi khusus, dan kawasan konservasi ya, yang seringkali dipakai untuk tujuannya bagaimana manajemen kaitannya kehidupan itu jalan dengan baik ataukah tidak, berkualitas atau tidak, itu menunjang untuk bagaimana mengembalikan fungsi ekosistem yang seharusnya menjadi ekosistem yang lebih sehat. Jadi artinya kalau tadi dikatakan ekosistem yang sehat itu pasti nanti tanahnya juga sehat, produknya yang ditanam juga sehat, dan nanti manajemen kehidupannya yang ngatur. Jadi ada kalanya itu sudah bagus, sumber dayanya tersedia cukup, tapi dalam manajemennya bermasalah. Ya, salah satunya ada petani di sini. Dan kemampuannya di dalam memanage lahannya bagaimana dan sistem yang diterapkan. Dalam manajemen seringkali kita dihadapkan pada solusi yang tidak hanya satu, tapi banyak solusi karena banyak masukan dari hasil musyawarah. Ya, seringkali di dalam diskusi. Ya. Dan sekian banyak solusi kaitannya dengan untuk indikator dan penentuan gap masalah. Ya. Jadi masing-masing nanti ada yang bawa kantong atau saku, nggak apa-apa, boleh masing-masing. Oke, silakan boleh sambil setelah dihitung dimakan dulu. Yang disebut metode Dakon atau PDM atau Mebel prakteknya ya. Jadi untuk project perkuliahan, project based learning ya, itu saya minta menggunakan metode PDM, Family Distribution Method, nanti untuk menemukan prioritas masalah di setiap lokasi yang dijadikan untuk tujuan project dari pembelajaran. Ya. Untuk projectnya cari lokasi dengan permasalahan tanah, dengan kondisi tanaman spesifik yang dipilih. Misalnya bisa milih tanaman bisa berbasis hortikultura musim atau tanaman tahunan atau tanaman bulanan, terserah pilih satu komoditas. Nanti di situ
diurutkan kira-kira preferensi dari jenis tanaman yang paling banyak ditemukan di lokasi proyek itu apa saja. Sengaja ditanam karena memang itu keharusan atau dipilih oleh petani setempat karena tujuan tertentu, secara ekonomi menguntungkan atau memang tujuan lingkungan secara konservasi tanaman itu bermanfaat atau tidak. Jadi memilih sejenis suatu ini juga bisa menerapkan yang namanya PDM. Ya. Bagi yang punya skor banyak diberi biji-bijian atau maker atau ini yang paling banyak. Butiran ya, bentuknya yang paling banyak dari sekian. Ya. Caranya untuk mendeteksi kira-kira prioritas apa yang didahulukan, ya, pilih tentukan satu proyek areanya di mana yang akan dipakai untuk brainstorming ide gagasan. Ya. Dari banyak ide gagasan nanti ditentukan dengan metode PDM. Misalnya ingin yang dipulihkan adalah kondisi lingkungannya yang jadi fakta, seringkali di sana banjir atau seringkali kena serangan hama atau seringkali kena masalah longsor dan seterusnya. Ya. Ini jadi permasalahan utama kaitannya dengan SDA. Hujan, nanya, Hana. Bukan. Hani ibu. Ini ya. Ganti akroninya barangnya dulu ibu. ya akronimnya barangnya nanti cari. Promo ini sudah mulai dipakai. Apa tadi diingat beliau? Program kerja Gembul. Apa Gembul? Gerakan menanam bersama dalam polybag untuk lingkungan. Jadi syaratnya dipakai biocat itu adalah barang-barang yang dia itu lambat laku. Kayak dari waktu itu tadi sore, kemudian dari pagi itu juga kemudian dari seringkali kumpul saja. Saya perwakilan dari Dusun Sengonan akan mempresentasikan dari program kami, yaitu fokus pada baratani, yaitu yang berfokus pada dalam bidang lingkungan atau sumber daya alam. Yang dimaksud programnya itu adalah program kerja yang unggul. Ini adalah gerakan menanam bersama dalam polybag untuk lingkungan. Nah, kami ini memfokuskan untuk pengenalan terkait lingkungan sejak usia dini, terutama terhadap anak-anak SD. Makanya di sini kami memfokuskan pada SDM-nya. Kemudian ada juga yang memilih lingkungan atau sumber daya alam, karena hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait pengelolaan lingkungan ataupun menyayangi lingkungan dengan baik. Dan ada juga yang memilih ekonomi, karena dari kegiatan belajar menanam ini juga nantinya mungkin bisa digunakan oleh adik-adik SD di sana untuk dan dikembangkan untuk menjadi dalam bidang ekonomi atau memberikan suatu penghasilan bagi mereka. Sekian dari Skornya pengembangan untuk SDM ya. ya paling Berarti baik. untuk program kapasitas SDM di dalam manajemen kesuburan tanah atau kesehatan tanah dan tanaman. Ya. Jadi mitranya nanti dicari di desa itu ada analisis kelembagaan namanya. Semakin erat hubungannya dengan program kita, beri nama nanti ada kayak diagram pen itu. Dalam desa itu ada nanti dibuat. Di sini ada LMDH, ada perhutani atau mandor. Biasanya ada yang ditugaskan jadi kayak polisi hutan atau apa istilahnya, nggak tahu ya nanti di sana. Kemudian ada
Di sini mungkin dari kelompok masyarakat wanita tani, kemudian dari kelompok anak-anak mungkin di sini. Kemudian yang paling erat dengan program kita misalnya hanya ini saja ya. Buat gambar nanti diberi kayak peta. Jadi peta distribusi kaitannya dengan kelembagaan ya di desa mitra. Karena SDM kan orangnya di situ. Jadi ada berapa itu nanti di desa itu biasanya ada. Jadi program yang kami utamakan itu berjudul Laris, di mana nanti Laris ini akan berfokuskan terhadap rebranding, inovasi dan juga pemasaran terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat di dusun sebelum aktivitas masyarakatnya sama praktik lokal yang biasa digunakan kalau lingkungan, karena ada dari produk kemasan yang dari hasil olah atau hasil limbah yang kami recycle lagi. Misalnya ekonomi ya, ini data ekonomi nomor 1, kedua SDM, ketiganya itu lingkungan dan budaya. Oke, baik. Kalau dari saya sebagai saya dari penelitian sebelumnya, itu saya yang pertama penggunaan pupuknya dari perlakuan itu berbeda. Kemudian dosis, saya menggunakan 26 dosis NPK yang tidak masuk 100%, 75% dan juga 50%. Kemudian mungkin musim tanamnya juga berbeda. Bisa ditambahkan data lokal. Lalu berikutnya masuk ke halaman 21. Di sini kan dituliskan dosis-dosis yang diterapkan ya sebelum digunakan. Nah, untuk dasar penetapan dosis ini soalnya dilakukan dari mana, berdasarkan apa? Untuk dosis VOC dan Sinika itu memang saya menggunakan dosis yang sudah pernah dilakukan atau diujikan oleh penelitian sebelumnya. Namun untuk dosis NPK itu memang kita mencari sumbernya dan juga kita inisiatif untuk menurunkan dosisnya, apakah dari penurunan dosis itu dapat efektif untuk menaikkan produksi umbinya ataukah malah dia Dari sekian tadi pertanyaan, kamu nilai berapa menurut nilai diri? Dari segi kesiapan, misalnya minggu depan ujian langsung. Itu B plus, 70 itu B. Kalau kamu menilai diri sendiri berapa? 9. Ya, artinya kamu itu percaya dirinya sangat tinggi, ya, kepercayaan diri, overconfident. Tapi harus diimbangi dengan kemampuan menganalisisnya. Jadi saya ACC minggu depan bisa ujian, tapi asalkan revisi dan betul, ya. Jadi masing-masing kita hipotesis semuanya harus jelas. Kalau menyatakan indikator atau variabel yang clear ya, apa namanya, dasarnya itu ya, betul nggak itu indikator pertumbuhan prakaran atau sebaran prakaran. Kamu pakai istilah yang nggak konsisten ya. Ada yang sebaran prakaran tapi tidak menjawab ya. SRL itu artinya apa, harus tahu maknanya, itu variabel ya. Makna indikatornya untuk apa? Bikin tabel rekomendasi tadi ya, untuk bahasan kontribusi hasil riset itu untuk penerima manfaat ya, bisa petani, untuk akademisi secara ilmiah dan seterusnya ya. Plus latar belakang yang betul sekali ya. Saat di BPD tiba-tiba langsung kamu cerita tentang insektisol dan FEAL ya. Kamu menguji FEAL-nya di insektisol. Kalau tidak, kenapa dimulai dari FEAL? Di sini ada bawang merah di kamu tulisan. Jadi yang ditulis itu bukan tidak sesuai dengan yang kamu presentasikan. Kalau memang ada di sekunder dicari. Ya. Betul nggak itu karena FEAL? Karena kamu buat penelitian FEAL.
harus dialur pikir, itu diberi, sudah saya ingatkan saat dulu ya, data itu yang jelas. Kalau datamu nggak jelas, masalahnya kemana-mana. Ya, data dari faktanya. Oke, cukup banyak PR-nya Laras. Silakan nanti diperbaiki. Silakan saja untuk daftar ujian kalau sudah puas dengan kemampuanmu saat ini, silakan saja. Nanti ada ya, kalau tak lulus ya itu risiko bisa mengulang ujian. Oke, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih untuk Ibu dan Guru Lestari SPMI atas evaluasi arahan dan juga masukannya yang